Di sini Imam An-Nawawi menuliskan dua hadis. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW amaroha, memerintahnya, biqatlil auzagh, untuk membunuh cicak. Wa qala, dan kata Nabi, kana yanfuhu ala Ibrahim, cicak itu dulu meniup-niupi api untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya, ini wilayah gaib, ya. Iman we ajan ku urang teu kaharti keunda. Sama tidak kita mengerti kata Al-Qur'an nanti, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Nanti menjelang kiamat banyak hewan yang bisa berbicara. Penteka harti iman we. Termasuk Nabi Sulaiman, ya, bisa mendengar sireum temboro kadang katingali henteu. Tapi Nabi Sulaiman bisa mendengar, bisa ngobrol dengan hudhud, ya, burung, ya. Itu wilayah mukjizat, wilayah gaib, kita beriman. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala wazaghatan fi awali darbah, siapa yang membunuh cicak pada pukulan yang pertama, falahu kadza wa kadza hasanah, dia akan mendapatkan sekian kebaikan. Nah, sekian kebaikan itu dalam riwayat yang di bawahnya disebutkan kutiba lahu mi'atu hasanah, dia akan dicatatkan 100 kebaikan. Wa man qatalaha fid darbati tsaniyah, siapa yang membunuh cicak dalam pukulan yang kedua, satu kali tidak berhasil, lalu yang kedua kalinya, falahu kadza wa kadza hasanah lidunil ula, dia mendapatkan kebaikan tapi kurang dari 100. Walau alam, nah 70 50. Wa in qatala fi darbati tsalitsa, kalau dia membunuhnya dalam pukulan yang ketiga, ya, sakali teu pae, dua kali teu pae, katilu kalina kakara pae, falahu kadza wa kadza hasanatan liduni tsaniyah, dia akan mendapatkan sekian kebaikan di bawah yang pukulan kedua, mungkin 20 30 wallahu a'lam. Qala ahlul lughah, kata Imam An-Nawawi, para ulama ahli bahasa menjelaskan, al-wazaghu al-udham min sama abros. Al-wazagh itu ini yang termasuk dari sam itu yang beracun, abros itu yang belang. Saya cek di kamus itu tokek belang, ya. Di dalam Sahih Muslimnya sendiri, ini hadis riwayat Muslim, dan yang atas yang meniupi Nabi Ibrahim itu Bukhari Muslim. Imam Muslim menuliskan dalam Kitabus Salam, ada bab khusus istihbab qatlil wazag, dianjurkan membunuh cicak. Hadis yang pertama dari Ummu Syuraik atau Syarik, yang tadi sudah kita bahas, yang meniupi Ibrahim. Hadis yang kedua masih dari Ummu Syarik, tapi nah di sini ada sababul wurudnya. Annahas ta'maratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qatlil wizghan. Dia minta petunjuk, minta izin, minta perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh cicak. Lalu Nabi pun memerintahkan untuk membunuhnya. Kemudian dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW sama memerintahkan membunuh wazag, wasammahu fuwaisikon, dan Nabi menamai cicak itu fuwaisik, berarti juga berit, ya, hewan yang merusak, pasek itu yang menyimpang, ya, hewan yang fasik, hewan yang jahat.
Kemudian dalam hadis Aisyah juga sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil wazag al-fuwaisik. Nabi pernah menyebut kepada wazag itu fuwaisik, ini hewan jahat ya. Kemudian hadis yang terakhir yang tadi kita baca ya dari Abu Hurairah, yang memukul 1 kali berarti 100 pahala. Tapi dalam riwayat Ukhtus Suhail itu disebutkan 70 pahala, sab'ina hasanah. Kata Imam An-Nawawi, ya ini berarti tergantung kadar memukulnya atau niat memukulnya, atau mungkin antara 70 100, hanya Allah yang tahu. Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam, ini kan yang nulis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, beliau juga menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kitab beliau yang terkenal kan Syarah Sahih Muslim. Di sini beliau menyimpulkan ya, menjelaskan qala ahlul lugha al-wazag sam abros jinsun. Jadi wazag itu dengan tokek belang itu satu jenis. Fasam abros huwa kibaru. Nah, sam abros itu yang besarnya. Wattafaqu ala anna al-wazag minal hasyarat al-mu'dhiyat. Para ulama sepakat karena cicak itu termasuk hewan melata, hewan kecil yang membahayakan. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihi wa hatha alaihi wa raghaba fi likaunihi minal mu'dhiyat. Nabi menganjurkan untuk membunuhnya, mendorongnya, menyarankannya itu karena mengganggu. Nah, di sini sebagaimana biasa ada 2 pendekatan. Ada pendekatan yang tekstualis, ada pendekatan yang kontekstualis ya. Saya pribadi untuk hadis ini lebih cenderung ke kontekstualis ya. Kalau tekstualis berarti wazag di sini berlaku semua cicak, mau cicak yang kecil, mau cicak yang besar tokeknya, atau cicak kan macam-macam, anu belangnya, anu rujit, anu beracun. Dan kemudian sebagaimana beredar di dunia maya, ini yang bermadzhab semua cicak harus dibunuh karena berpendapat memang ada bakteri. Saya baca tesis, ada tesis di Jawa, Sunan Ampel, Surabaya. Jadi karena ada bakteri E. coli ya, tapi dalam penelusuran pembacaan saya bakteri E. coli itu bukan cicak saja, semua binatang ya. Atau kayak ucing paehan ya, hayam bunuh. Nah, hayam teu naon pencit. Jadi alasan itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa cicak pasti berbahaya semuanya ya. Yang kedua ya, ini pendekatan kontekstualis. Pendekatan kontekstualis diantaranya Imam An-Nawawi di sini mengatakan minal mu'dhiyat, yang mengganggu, yang membahayakan. Termasuk pertanyaan dari Ummu Syurek, dia minta izin untuk membunuh ya, berarti terganggu ya. Kalau memang terganggu kata Nabi ya silakan bunuh. Lalu kemudian Nabi menyebutkan fuwaisik. Ini mengingatkan kita dengan hadis tentang 5 hewan fasik yang boleh dibunuh. Meskipun 5 tapi dalam hadisnya ada 6 ya. Hadis Aisyah dari Urwah 5, hadis Aisyah dari Said bin Al-Musayyib 5, cuma rinciannya ada yang beda. Khamsu fawasik, ada 5 hewan pasik berbahaya yang boleh dibunuh, yuktalna fil hilli wal haram, mau di tanah halal mau di tanah haram, mau sedang tidak haji mau sedang ibadah haji. Kan ibadah haji nggak boleh membunuh hewan, boleh gimana 5 mah.
Atau di tanah haram nggak boleh membunuh kan, membunuh hewan. Nah yang 5 ini mah boleh. 1 al-fa'rah, tikus. Al-hudaya, elang, raja wali, Garuda. Menang paehan Garuda. Garuda Pancasila aku mah ulah bisa ditewak. Kemudian al-kalbul akur, anjing galak. Tidak semua anjing, ya, anjing yang galak. Kemudian al-hid'ah, al-hid'ah itu gagak. Kemudian al-hayyah, ular, ya. Nah ini satu lagi yang bedanya saya lupa lagi, ya. Al-fa'ra, al-hudaya, al-aqrab. Nah ini al-aqrab itu kalajengking, ya. Jadi dengan menyebutkan bahwa cicak ini fuaisik, bahaya, berarti statusnya sama dengan yang 6 ini. Dan Nabi menyebut 5, ini tidak ada mafhumnya. Bukan berarti hanya 5 ini saja, yang di luar 5 ini nggak boleh dibunuh. Ayam maung payan ulah, ya, bunuhlah, ya, karena termasuk fawasik. Yang Nabi maksud 5 fasik ini yang memang ada di sekitar, ya, yang dekat dengan kehidupan manusia. Jadi hewan-hewan ini boleh dibunuh karena membahayakan. Buktinya Nabi menyebut 5 di sini dan 5 di sini beda, jadi ada 6. Persis seperti hadis khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk fitrah yang harus dibersihkan kan, ngurut kumis, nektek kuku, ya, gosok gigi. Ternyata setelah dirinci oleh Ibnu Hajar dari semua riwayat ada 15, ya, tidak 5. Jadi 5 itu tidak membatasi. Sama ini khamsu fawasik juga 5 hewan bahaya, bukan berarti membatasi. Nah ini termasuk salah satunya. Berarti pertanyaannya adalah apakah cicak itu membahayakan bagi ibu-ibu, ya, yang sering ada di rumah, ya. Ini berarti tergantung cicaknya, ya. Hemat saya sependapat, ya, dengan para ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini jangan kemudian dijadikan dalil, ya, pemburu cicak, ya, cak-cak teteangan yang ngarah loba pahalana, ya, karena konteksnya dia mengganggu tidak, ya. Kalau begitu dalilnya berarti nanti kudu ayah khusus spesialis pemburu tikus, ya, wah kabeh teangan. Ular kan, ular dan sebagainya itu satu habitat, ya, rantai makanan. Elang. Baru saya ditanya santri di Garut, saya bagaimana kalau kita membunuh elang? Emang kamu diganggu? Kan elang itu kalau habis nanti banyak ular, ya. Ular kalau habis nanti banyak tikus. Petani anu ceurikna oge loba beuri teh bohongan orangna di paraehan, gitu. Itu kan satu rantai makanan. Jadi bukan berarti kemudian halal dibunuh itu harus dibunuh, ya. Nah itulah yang mohon maaf, ya, bukan maksud kita tidak menghormati pendapat mereka yang berbeda, ulama yang berbeda. Hemat saya pribadi, kalau cicak itu tidak membahayakan, tidak usah diburu. Kalau memang mengganggu, misalkan masuk ke makanan kita, ruas pukul nggak apa-apa. Dan kenapa dipukulnya itu beda pahalanya? Karena kalau memukul 1 kali itu kadar menyakiti hewannya lebih sedikit, kan kita sudah pernah bahas Nabi melarang membunuh hewan sobron. Sobron teh disabar-sabar, perlahan tuh nggak boleh. Kata Nabi kan kalau menyembelih, menembak, memanah sekaligus, harus dengan yang tajam, jadi mati sekaligus. Nah, itu tentu lebih baik daripada yang 2 kali karena menyakiti, lebih menyakiti, yang 3 kali juga lebih menyakiti. Atau karena kalau tidak 1 kali nanti lolos, kalau berbahaya berarti nanti mengganggu yang lain, ya, maka dari itu boleh dibunuh 1 kali, itu lebih bagus dan pahalanya lebih besar. Kenapa juga dapat pahala? Karena berarti mengurangi gangguan hewan itu untuk orang lain,
ya. Ini sekali lagi konteksnya kalau hewan tersebut fuwaisik, mengganggu. Cicak yang bagaimana itu kalau memang mengganggu silakan, kalau tidak mengganggu tidak berarti harus dibunuh. Kembali ke dalil-dalil umum bahwa kita tidak diajarkan untuk zalim sekalipun kepada binatang, termasuk Nabi SAW juga hadis-hadisnya banyak rahmatun lil bahaim, ya, tuh sayang kepada binatang meski binatangnya dalam konteks itu hewan jinak, tapi bukan berarti kemudian hewan-hewan berbahaya juga harus kita buru jadi pemburu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.